Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Halo, Ada yang bisa dibantu, Mbak? iya nih, saya minta bantuannya. Tentang apa? Ini saudara saya di Myanmar, Miss. Oh, di Myanmar, bukannya di Thailand? Itu perjanjiannya tuh katanya di Thailand, tapi malah terus kerjanya itu mau di Myanmar. Kenapa? Di Myanmar kenapa? Itu perdagangan manusia, Miss. Di sana dia disuruh kerja untuk menipu orang gitu loh, Miss. Terus? Terus kemarin temannya sudah ada yang dipukulin karena nggak ada omset. Nah terus ini temannya sudah ada yang kabur 2. Terus? Terus saudara saya ini di sana semakin tertekan. Dia minta tolong untuk supaya bisa dia dipulangkan dari sana gitu loh, Miss. Sudah berapa lama dia ada di Myanmar? Baru 2 minggu, Miss. Baru 2 minggu di Myanmar sudah melihat teman-temannya dipukulin. Udah, Miss, sampai yang berdarah, sampai itu temannya tuh sampai gak kuat itu terus kabur. Katanya lebih baik itu mati berjuang daripada meninggal di situ muspro gitu loh, Miss, katanya. Terus kemarin alhamdulillah tadi malam masih bisa menghubungi saya. Katanya setelah temannya kabur itu HP-nya dicek semua, khawatir ada dianya tuh menghubungi pihak keluarganya gitu loh, Miss. Oke, terus bagaimana saya bisa membantu nih? Terus calo yang membawa dia siapa? Itu aku kenal, itu kan satu desa, maksudnya satu kecamatan sama ini saudara saya selalu posting di Facebook kami. Terus dia melihat loker itu, terus dianya juga di sana, Miss, di Myanmar jadi translator gitu loh, Miss, di sana. Jadi itu tetangga kampung sendiri yang membawanya ke sana? Iya, Miss. Terus Korban yang kampung itu juga yang membawa dia. Oke, kamu orang mana sekarang? Kamu orang mana? Orang Pati, Miss, Jawa Tengah. Oke, terus kan kita orang biasa ya, Mbak ya. Kalau kita nggak viral kan kita nggak ada yang nolong nih. Pertanyaan saya, dia itu sudah tahu belum kalau ke Myanmar itu jadi sindikat? Belum tahu, Miss. Katanya aku di Thailand dikerjakan sebagai apa gitu loh. Sebagai admin? Enggak kerjaan seperti itu. Nah inilah yang selalu saya katakan. Jadi admin yang dicari orang kampung kan lucu. Karena itu adalah memang sindikat ya, Mbak ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, itu tetangganya sudah dilaporkan belum? Ada laporan belum? Belum. Terus apa yang kenapa kamu cari saya? Itu aja dulu. Kenapa kamu cari saya? Itu, Miss, saya melihat itu mengikuti Miss Yuni di YouTube sama Mas Kuya kayaknya kok pernah membantu korban-korban di Myanmar gitu loh, Miss. Saya berharap cuma sama Miss bisa membantu saudara saya yang di Myanmar. Sejak kapan kamu tahu saya, sayang? Saya mengikuti sudah 1 bulan ini, Miss. Oke, tapi sebelum saudaramu terbang sebenarnya kamu sudah mengikuti saya. Pernah dengar nggak kasus Myanmar? Saya larang kalian untuk keluar ke Myanmar. Belum dengar, Miss, belum dengar. Oke, belum pernah tahu ya, intinya belum pernah tahu kalau ada sesuatu yang seperti itu. Oke, ini. Jadi kamu belum pernah melaporkan kemanapun? Belum, Miss. Jadi ini ke Miss Yuni pertama kali? Iya, Miss. Oke, tahu di mana alamatnya, posisinya seperti apa dan bagaimana? Iya, kemarin saya sudah meminta kiriman serok di sana. Kemarin saya sudah kirim ke nomor Miss Yuni yang satunya. Saya kirim ke nomor Miss Yuni yang ini. Terus paspornya mana, Dok? Namanya siapa, seperti apa dan bagaimana? Ini nggak ada sama sekali. Kamu cuma miss call aja di sini. Iya, tak kirimnya soal di nomor yang itu loh, Miss, di Indonesia waktu Miss saya telepon di bandara pulang ke Hongkong. Oh,
oke. Posisi saya ada di bandara. Iya. Oke, kasihkan info-infonya ke saya, terus saya akan tanyakan sama tim kuasa hukum yang ada di Indonesia sana sekarang. Jadi langkah-langkah apa aja yang perlu dilakukan. Kirim lewat nomor yang ini, Miss. Siap. Berarti kamu belum pernah melaporkan pada orang kampung, kerabat desa, atau apapun belum pernah? Halo, Miss. Dengar nggak sayang? Halo? Miss. Dengar nggak sayang? Halo? 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 Oke. Jadi tidak tahu dengan apa yang saya sampaikan selama ini, mungkin saya bisa memahami karena konten saya tidak bisa kemana-mana ya. Halo? Halo, Miss. Oke, jadi belum pernah menghubungi orang-orang di Indonesia sana? Belum pernah? Belum, Miss. Tadi malam itu gini, saya ditelepon dikabarin, katanya aku disuruh nebus 70 juta kok, Miss. Oke, nah berarti kan selama ini kamu belum melapor ke polisi, ke apa, bahwa tetanggamu menyalurkan orang ke Myanmar itu belum pernah? Belum pernah. Belum. Jadi kamu dapat informasi itu semalam bahwa keluargamu itu dijadikan sindikat di Myanmar, kalau nggak dapat akan dipukulin ataupun disiksa, benar atau tidak? Benar, waktu dia sudah di situ 1 hari 2 hari terus dia sudah terasa gitu loh, Miss, tetap lihat teman-temannya disiksa, dipukulin kalau nggak dapat omset. Dia sudah tertekan sampai tidur pun sampai ngompol-ngompol saking ketakutan kok, Miss. Dia itu sudah tertekan. Tapi di situ nggak boleh kemana-mana atau seperti apa? Nggak boleh di gedung itu. Kalau mau apa-apa yang di gedung itu nggak bisa kemana-mana, Miss. Cuma ya kalau di kantor makan, udah itu nggak dikasih istirahat, Miss. Cuma makan aja terus kerja lagi gitu. Oke, saya ngeri banget ya. Saya tuh bisa ngabari saya tuh jam 12 malam, Miss. Oke, jadi karena selama ini tuh sebenarnya saya sudah buat konten banyak sekali, tapi kenapa nggak ada yang percaya? Ini padahal saya lagi ngatasin orang yang sudah 2 tahun nih. Saya masih ingin berbicara dengan orang yang sudah 2 tahun ada di Myanmar sana. Ini pun saya masih bingung ini caranya bagaimana. Belum pernah melapor ya? Belum pernah. Belum, Miss. Oke, nanti kemungkinan besar ada tim kuasa hukum saya minta data-datanya kasihkan ke saya biar dihubungin ya. Iya. Kasih nomornya saudara saya di sana juga, tapi bisa dihubungnya tuh sih ya. Malam jam 12 itu pun harus hati-hati, Miss. Oke, siap. Oke, saya simpan nomor kamu. Saya tulis kasus Myanmar. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Oke, kasus ini sudah lama sekali, kasus ini berkali-kali saya angkat. Saya tidak tahu apakah kalian tahu atau tidak tahu. Jadi kasus TPPO di luar negeri, saya selalu mengatakan jangan keluar negeri tanpa syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan mudah percaya kalau tiba-tiba ada tetangga saudara kalian jadikan kalian admin cuman kerja di depan komputer dapat gaji ribuan US dollar. Dan jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang bekerja di luar negeri itu enak, dapat jatah makan, dapat uang ini, uang itu. Tidak, semuanya butuh proses. Yang masuk PT aja suruh nyapu ngepel, kok kalian mau kerja jadi admin kok dengan mudahnya. Jadi hati-hati. Kasus ini sudah sering kali saya angkat, tapi tidak ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Karena berakhir di nyawa kita. Akhirnya terkuyuh-kuyuh, terkompol-kompol karena ketakutan. Percayalah teman, tidak ada pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi. Common sense, wes, gaya saya kemalian bahasa Inggris. Tapi ya, karena saya tidak menyalahkan ya, karena konten saya itu tidak nyampe di mana-mana. Konten saya ini termasuk konten kecil, konten ecek-ecek, ya disepelekan orang. Apalagi selalu dikatakan bahwa saya itu bongkar aib, bongkar air mata, tidak bagus untuk jadi tontonan, jadi panutan. Akhirnya yang berkuasa adalah para sindikat tersebut yang
membuat mereka berleluasa mengincar saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi, konten saya ini bisa maju atau konten saya ini bisa mundur, itu semua dari kalian semua. Kalian yang menentukan. Jika kalau kalian tidak ingin tetangga kalian kena tipu, kalian pasti nge-share ke media-media sosial kalian. Tapi kalau kalian sudah mengatakan anti Yuni, saya tidak ingin berbicara dengan yang namanya Miss Yuni itu mbok dewor itu. Ngapain di-share itu? Jahat itu orang. Ya, kalian didoktrin dengan mengatakan bahwa saya jahat, saya tidak benar, saya jahat, saya tidak benar. Karena itulah cara-cara mereka untuk merekrut orang-orang supaya tidak menonton konten saya. Merekrut mereka agar didoktrin, agar membenci konten-konten saya. Kenapa? Kalau saya bisa menguasai kalian, kalau saya bisa mendoktrin kalian, dan tidak mudah percaya dengan sindikat, pinjol, rentenir, ataupun pedagang esek-esek, kalian akan membagikan video-video saya. Tapi sekali lagi itu terserah pada kalian semua. Jika kalian ingin terhindar dari masalah-masalah yang ada, kalian boleh share. Bahkan ada yang ada yang pakai foto profil saya malah ngedeni medi-median. Mau pikir saya itu den-den manuk tarek. Tapi itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Kenapa? Mereka yang mau ngomong apa-apa, mereka akan searching Raiku di searching. Oh, dapurane Yuni kira jelas sih. Orang apik Yuni. Bener nggak? Jadi sekali lagi ada orang yang mendoktrin, ngapain sih ngelihat Yuni? Ngapain sih gini. Karena mereka sudah kedoktrin untuk apa? Untuk membenci saya. Lihatin kemarin, sing ngomongnya seru-seru apa? Bukan orang yang kerja baik-baik, tapi orang yang jadi rentenir, yang jualan ATM, bencinya setengah mati sama saya. Nyonya baru Hongkong itu, bencinya sampai ke ubun-ubun sama saya. Kenapa? Karena bisnis mereka, bisnis esek-esek mereka, bisnis ecek-ecek mereka, rentenir-rentenir itu, saya gagalkan banyak. Calo-calo bandara itu, saya gagalkan banyak. Karena itu mereka mati-matian menjatuhkan saya. Orang-orang pemuja kebebasan, orang-orang yang memuja kebebasan akan membenci saya ugal-ugalan. Yang memuja kebebasan ya, yang tidak mau tahu tentang aturan, mereka itu benci banget dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa satu-satu negara punya aturan. Ojo adigang, adigung, adiguno. Lah, kowe dhewe ya Yun. Ya ini cara penyampaian saya yang begitu kasar ya. Cara mengingatkan saya begitu kasar. Wong tak kasari ya kalian cek lali. Apalagi tak halus nih kayak lembut. Kayak lembut malah hilang aku kok. Jadi sekali lagi tahu aturan. Jangan dibutakan dengan iming-iming. Berapa banyak orang yang membenci saya? Ternyata promosi esek-esek. Berapa banyak orang yang mengatakan saya menyebarkan aib? Ternyata rentenir. Piye toh? Berapa banyak orang yang nanyain tentang perilaku dan kehidupan saya? Ternyata orang yang memperjuangkan peperan. Lah, ya hak saya toh mempekerjakan peperan. Loh, ya hak kamu. Tapi hak saya juga untuk mengingatkan mereka apa yang mereka lakukan adalah tidak benar. Hak saya juga dong untuk mengingatkan. Ya, jangan menyerang personal. Lah kalau menyerang personal ya jelas aku kalah rek. Wong aku merongos, moto blala-blala, irung pesek, awak endut, susu gede, bokong gede, sikil gede, tangan gede, rai ombo. Ya jangan diserang mental saya. Tunjukkan sama saya bahwa kamu itu membiarkan orang-orang ilegal bekerja dan menyalurkan dan mengatakan bahwa itu ada kontrak kerjanya, ada yang benar di situ. Ya silakan dengan cara kamu, tapi saya akan mengingatkan dengan cara saya. Kita sama. Jadi sekali lagi kita sama. Kamu mengingatkan, kamu dengan caramu, dengan versimu, saya dengan versi saya. Tapi saya tidak pernah menghujat kamu. Jadi sekali lagi, kamu berjalan dengan gayamu, saya berjalan dengan gaya saya. Karena saya tidak ingin ada tetesan air mata lebih banyak lagi. Loh, kamu mempertahankannya, silakan. Kamu ingin memperjuangkan uang mereka yang butuh kok. Mereka yang mencari saya karena saya ini punya uang, mereka pinjam ke saya. Saya rentenir, mereka sudah tahu tapi mereka masih pinjam, itu urusan mereka. Betul, itu urusan mereka. Dan urusan saya juga saat saya mengingatkan, jangan pinjam uang rentenir.
Bener gak sih? Lah ya kamu gak usah ngamuk-ngamuk terus marah ngedel-ngedel aku. Karena saya pembantunya Pak Tony. Wah, ya sangar kalian, Bes. Saya diserang keluargaku. Rentenir mengatakan bukan salah saya karena yang pinjam itu datang cari saya sendiri. Pinjol mengatakan mereka yang ngasih dokumentasi. Sandy kan mengatakan sing udo anak buahmu, bukan salah saya. Mereka sing gatel. Saya tahu. Karena itu saya mengingatkan. Saya tidak pernah menyerang kalian, hai para sindikat. Kamu mau membuka karaokean, tempatmu kok kabeh wong udo, gak kudu urusanku. Kamu mau menampung orang peperan, mencarikan mereka pekerjaan, itu urusanmu. Saya nggak pernah nyenggol kamu. Tapi tidak salah kan saya menginfokan mana yang menurut pendapat saya benar. Jadi kalau kalian ingin menjadi rentenir silakan. Tapi kalian juga harus mempersilahkan panggung buat saya dong. Untuk mengingatkan saudara-saudara saya jangan pinjam kamu. Menang kamu kok, kamu punya anak buah banyak, saya sendiri. Masih ingat siapa yang membela saya? Saat saya dihajar habis-habisan oleh para rentenir. Saya bersama netizen saya, bersama Tuhan, saya masih ada di sini. Untung nggak kena mental saya. Pemuja-pemuja kebebasan. Wis pirang tahun Pak Suhu. Suhunya wis pirang tahun. Kok pancet aja suhu? Kalau sudah merasa jadi suhu, harusnya berkat Tuhan itu mengalir. Bukan menjadi suhu terus habis itu kamu jadi rentenir. Dodolan ATM, jual data-data pribadi orang lain. Ya nggak ngono suhu, nggak ngono. Kalau kamu suhu, tunjukkan. Iku loh hasilku dari suhu. Ini loh pendapatanku dari suhu. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Prestasi. Jadi jangan merasa bangga dengan menjadi rentenir. Jangan merasa bangga karena kamu adalah perantara esek-esek. Hah? Jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan dengan gaya saya, kamu boleh mengingatkan dengan gaya kamu. Bagi kalian yang pemuja kebebasan, bagi kalian orang-orang pinter, konten saya ini tidak sesuai buat kamu. Ya? Jadi silakan. Ujung-ujungnya dideportasi kok. Kalau kalian pemuja kebebasan di Hong Kong sini, kalau kalian tidak manut aturan di sini, dideportasi. Alah aku peperan naik. Lo peperan bebas. Tapi butuh mangan. Wae kerja. Kan bebas toh? Ditangkap. Deportasi. Ini negara orang. Kamu pemuja kebebasan itu nggak salah. Nggak salah. Hak asasi manusia, human right, ngono jare bahasa Inggrisnya. Nggak ada masalah. Tapi ini negara orang. Benar nggak? Jadi nggak ada orang yang memaksa kamu. Tapi kamu tidak bisa menghalang-halangi saya berkarya. Tuh, kalau kalian memang benar-benar orang yang menolong, TPPO di Myanmar, bantu dong. TPPO di Myanmar, bukan cuma ini satu orang aja. Banyak lagi. Kasih edukasi dong. Ah, kamu. Udah jadi suhu. Udah paling bener. Nggak gitu konsepnya. Kalau kamu menjadi suhu di sini, lebih baik kita belajar bareng. Jadi bukan berarti kamu jadi suhu terus kamu bangga menjadi rentenir. Apa yang kamu banggakan? 20 tahun? 50 tahun masih di Hong Kong? Ya nggak kayak gitu konsepnya suhu. Nggak kayak gitu konsepnya. Terus kamu suhunya gitu 20 tahun di Hong Kong. Kenapa nggak kamu bilang bahwa aku suhunya 50 tahun di Hong Kong? Bangga gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau kamu merasa suhu, kasih edukasi teman-temanmu. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti itu. Kasih tahu aturan-aturan yang ada, wahai para suhu. Kasih tahu mereka, jangan sampai pinjem uang di rentenir. Sorry, kamu rentenirnya. Jangan ya, Dek ya, jangan. Kamu menentang saya dengan apa yang ada. Tapi kamu penyalur ilegal. Jangan ya, Mas ya, jangan. Jadi saya selalu menentang kalian dan kalian bergerombol. Lah aku dewean mau ajar, mau babat belur.
Suhu nggak gitu, Suhu. Tunjukkan kreasimu, Suhu. Jadi janganlah menghalang-halangi orang lain memberikan informasi. Saya tidak menghalang-halangi kamu jadi rentenir kok. Bener gak sih? Kamu ambil uang orang juga, kamu jadi calo, saya gak ada masalah tuh. Kamu kan kerja di agent. Suhu, ngomong aja jangan gitu dong. Jadi sekali lagi itu hak kalian. Bagi kalian pemuja kebebasan, hak kalian. Hak kalian. Buat para teman-teman yang pemuja kebebasan, silakan. Saya cuma mengingatkan, kamu menentang saya karena kamu jadi rentenir. Kamu menentang saya karena kamu penjual esek-esek. Kamu menentang saya karena kamu germo. Kamu menentang saya karena kamu pejuang orang-orang ilegal. Yang kamu setujui datang ke Hong Kong, terus kamu carikan pekerjaan. Dengan cara apa? Memakan keringat mereka juga. Kamu kasih mereka cuci piring, tapi kamu minta separuh dari gaji mereka. Hei, kamu pemuja kebebasan, nggak gitu caranya. Kalau kamu memang Suhu, ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yang saat ini tertipu TPPO. Jangan cuma fokus sama saya. Ayo fokus sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita. Bener nggak? Ayo para Suhu, gabung, gandeng tangan, saling memaafkan. I love you. Ya loh, kita itu seperti itu gitu loh. Karena selalu saya dengar tentang kasus TPPO. Ya sudahlah. Bagaimanapun juga, saya manusia biasa. Saya nggak bisa mendapatkan semuanya. Saya tidak bisa mengingatkan orang-orang semuanya. Jadi bagi kalian yang pemuja kebebasan, silahkan. Kalian hajar saya secara mental, silahkan. Wong temen saya kok nanyanya ke orang lain.